Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang awal, materi Bahasa Indonesia kelas 12 adalah surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk materi surat lamaran pekerjaan ini sangat penting karena nanti akan kalian butuhkan saat kalian sudah lulus dan kalian mau melamar pekerjaan di perusahaan maupun di tempat kalian yang kalian tuju untuk bekerja. Pengertian dari surat lamaran pekerjaan itu sendiri adalah suatu surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan bisa juga diartikan dengan suatu surat dari calon karyawan kepada calon majikan yang berisi permintaan supaya karyawan diberi pekerjaan oleh calon majikan. Intinya, surat lamaran pekerjaan ini berisi tentang surat permohonan dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang yang mempunyai lapangan. Fungsi dari surat lamaran pekerjaan ini ada 3. Yang pertama, sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Jadi, surat permohonan pekerjaan ini sifatnya resmi. Lalu yang kedua, sebagai alat komunikasi. Maksudnya alat komunikasi adalah surat lamaran pekerjaan ini berisi tentang kesungguhan informasi data-data dari pelamar kerja kepada orang yang mempunyai lapangan pekerjaan. Jadi di situ harus diisi dengan data pribadi yang fakta. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan. Maksudnya bahan pertimbangan di sini adalah saat kita menulis surat lamaran pekerjaan, di situ sudah diselipi oleh kurikulum vitae kita maupun sertifikat pendukung. Nah, di situ dapat dijadikan pertimbangan oleh pemimpin perusahaan atau calon majikan yang menyediakan lapangan pekerjaan untuk melihat kualifikasi dari seorang pelamar pekerjaan. Selanjutnya, jenis-jenis surat lamaran pekerjaan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada model gabungan dan yang kedua adalah model terpisah. Model gabungan adalah surat lamaran pekerjaan ini digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk dalam isi surat karena isinya berupa gabungan. Jadi, untuk model gabungan ini, surat lamaran pekerjaan data pribadinya sudah dicantumkan 1 lembar bersama dengan surat lamaran pekerjaannya. Jadi secara langsung di situ ya. Lalu untuk yang model terpisah, yaitu surat lamaran yang dipisahkan dari sebuah riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan suatu lampiran. Kalau model terpisah ini berbeda dengan yang surat lamaran pekerjaan yang model gabungan. Kalau model terpisah ini, kurikulum vitae-nya ditulis tersendiri, biasanya dilampirkan di bagian belakangnya. Yang di halaman awal berisi tentang surat lamaran pekerjaan, dan yang di bagian kedua berisi tentang kurikulum vitae. Ya, untuk struktur surat lamaran pekerjaan tersendiri, di situ yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat, yaitu tanggal penulisan pada saat kalian menulis surat lamaran pekerjaan. Misalnya, Malang 22 Juli 2020. Lalu lampiran dan hal. Lampirannya misalkan ada 1 lembar, berarti ditulis 1 lembar. Ya. Lalu untuk hal, perihalnya adalah surat lamaran pekerjaan. Lalu yang ketiga, alamat surat, yaitu ditujukan kepada instansi yang kalian tuju untuk melamar pekerjaan, misalkan PT Eka Jaya, Jalan Nailun Utara, Surabaya. Seperti itu. Lalu salam pembuka. Nah, untuk salam pembuka ini bisa langsung memakai Assalamualaikum, bisa dengan hormat. Lalu yang bagian kelima itu ada isi. Nah, di bagian isi ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup. Untuk alinea pembuka biasanya isinya mencakup kalimat seperti ini.
Dengan surat lamaran pekerjaan ini, maka saya beritahukan bahwa, nah seperti itu termasuk alinea pembuka. Lalu untuk alinea isi, biasanya langsung berupa data pribadi seseorang, nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor HP, dan pendidikan terakhir. Lalu untuk alinea penutup, biasanya berisi tentang kalimat yang berada di akhir sebelum surat lamaran pekerjaan itu selesai. Contohnya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya tulis dengan sebenar-benarnya. Mohon dijadikan bahan pertimbangan Bapak Ibu. Besar harapan saya menjadi bagian dari perusahaan Bapak Ibu. Untuk salam penutup bisa diakhiri dengan salam, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa juga dengan hormat kami, langsung seperti itu. Lalu tanda tangan dan nama terang. Nah, ini biasanya berada pada pojok sebelah kanan bawah. Jadi tanda tangan lalu nama terang dari kalian. Kita membuat surat lamaran pekerjaan, yang pertama adalah gunakan bahasa yang baik dan benar. Lalu yang kedua, tulislah kalimat yang singkat, padat dan jelas, tidak boleh bertele-tele. Jadi langsung to the point ya. Lalu yang ketiga, tulislah secara manual menggunakan tangan. Mengapa kok harus manual menggunakan tangan? Karena biasanya perusahaan itu lebih suka kalau surat lamaran pekerjaannya itu dari tulisan tangan orang itu sendiri, karena bisa melihat karakter orang tersebut dari tulisan tangannya. Lalu yang keempat, jangan sampai ada coretan atau bekas penghapus dalam surat lamaran pekerjaan. Kalau misalkan ada coretan, mending kalian buat surat lamaran pekerjaan lagi pada lembaran yang baru. Jangan sampai ada coretan maupun bekas penghapus. Lalu yang kelima, yaitu isi secara jelas data diri dan suatu informasi tentang diri Anda. Jadi yang hanya perlu kalian tulis adalah nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, lalu pengalaman kalian mungkin, bisa juga dengan nomor HP. Lalu yang terakhir, jika Anda mempunyai sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai plus untuk diri Anda, jangan ragu untuk dapat melampirkannya. Misalkan kalian pernah mengikuti seminar nasional. Nah, di situ kalian mendapat sertifikat pendukung. Maka lampirkanlah sertifikat pendukung tersebut. Akan tetapi jangan sertifikat pendukung yang asli ya. Lebih baik sertifikat pendukung yang fotokopian. Misalkan kalian pernah ikut kejuaraan lomba matematika, lomba bahasa Indonesia, cerdas cermat berbahasa mungkin. Di situ kalian akan mendapatkan piagam penghargaan. Itu silakan dilampirkan juga, karena itu akan menjadikan nilai plus untuk diri Anda sendiri. Dan terima kasih pemaparan saya mengenai teks surat lamaran pekerjaan ini. Mungkin kalau ada yang kurang paham bisa langsung menghubungi masing-masing guru yang ada di kelas kalian, yaitu guru bahasa Indonesianya. Salam sehat, salam pendidikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.